Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Indra Ahmad, NIM 2410120029, Prodi Teknik Informatika, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Brebes, akan mempresentasikan tugas dari dosen pengampu Nungki Andityasari MPD untuk soal akhir semester Gansal tahun akademik 2024-2025. Soal pertama, cari 3 artikel jurnal ilmiah terbaru 5 tahun terakhir terkait topik pengaplikasian turunan atau kalkulus pada teknik informatika. Soal nomor 2, buatlah review dari 3 artikel jurnal sesuai template yang sudah ditentukan dengan memperhatikan inovasi atau kebaruan dari artikel jurnal, kerelevansian artikel jurnal dengan topik, kontribusi atau dampak artikel jurnal pada teknik informatika. Soal yang ketiga, membuat tema dan judul baru penelitian pengembangan dari kebaruan yang didapat. Mempresentasikan hasil lembar jawaban tentang review artikel mata kuliah kalkulus dosen pengampu Nungki Andityasari MPD. Untuk jurnal artikel yang pertama dengan judul aplikasi website berbasis HTML dan JavaScript untuk menyelesaikan fungsi integral pada mata kuliah. Penerbit Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan ISSN 24070963 volume dan halaman volume 06 halaman 81 sampai 91. Tahun penerbit 1 April 2019. Penulis artikel Shelly Mariko. Tanggal pembuatan 17 Januari 2025. Untuk bagian abstrak, tujuan dari penelitian ini menghasilkan sebuah produk penelitian berupa aplikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah research and development, sedangkan untuk mengembangkan aplikasi penelitian menggunakan bahasa text markup language HTML dan JavaScript. Metode ini merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu, disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, research and development digunakan untuk merancang aplikasi web yang berfungsi menghitung berbagai fungsi integral. Hasil penelitian ini adalah sebuah aplikasi web yang berfungsi untuk menghitung berbagai fungsi integral pada mata kuliah kalkulus. Aplikasi ini dapat berjalan pada semua sistem operasi, tidak memerlukan tambahan fitur instalasi untuk membuka aplikasi, dan dapat dijalankan pada semua tipe perangkat keras termasuk laptop, personal komputer, dan smartphone. Di sini saya akan tunjukkan ke jurnal artikelnya. Di sini jurnal artikelnya itu
Di sini langsung aja ke jurnalnya yang dengan judul aplikasi website berbasis HTML dan JavaScript untuk menyelesaikan fungsi integral pada mata kuliah kalkulus. Penulis artikel Sally Mariko. Kita langsung ke bagian metode penelitian. Di sini metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam perancangan metodologi ini merupakan jenis penelitian research and development. Di sini langsung aja ke bagian gambar. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ada tahap 1. Tahap 1 ada identifikasi masalah, ada studi literatur, dan hardware dan software. Setelah tahap 1 selesai, langsung ke tahap 2, yaitu perancangan perbaikan produk penelitian. Selanjutnya ke validasi produk penelitian. Jika validasi produk penelitian ini gagal atau belum selesai, kembali ke tahap 2, yaitu perancangan perbaikan dan produk penelitian. Jika tahap 2 ini berhasil, lanjut ke tahap 3, yaitu uji coba produk penelitian dan analisis hasil uji coba. Jika tahap 3 ini berhasil, langsung ke tahap 4, yaitu publikasi dan pengajuan HKI. Ini yaitu diagram alir penelitian. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Di sini kan tadi hasil pembahasannya, yaitu produk dari penelitian ini adalah aplikasi yang berfungsi untuk menghitung fungsi integral pada mata kuliah kalkulus. Di sini ada gambar tampilan halaman awal. Dan ada juga tampilan halaman menu utama. Di sini ada hasil uji validasi. Ada aspek, skor aktual, skor ideal, skor aktual, dan kriteria. Di sini setelah aplikasi dinyatakan layak oleh validator, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji coba. Uji coba dilakukan pada 38 orang mahasiswa dan 2 orang dosen. Penelitian membuat soal terkait materi integral, kemudian mahasiswa dan dosen mengerjakan dengan aplikasi yang telah dikembangkan. Dari hasil uji coba tersebut, aplikasi dapat berjalan 100% pada berbagai tipe platform seperti laptop, smartphone, dan personal komputer, serta berhasil operating system. Selain itu, lebih dari 90% responden dapat mengoperasikan aplikasi tersebut dengan lancar. Selanjutnya di sini di artikel pertama tidak ada kelemahan. Karena untuk artikel yang pertama tidak ada kelemahan karena penelitian untuk udah relevan dengan topik yang dibahas, yaitu aplikasi mengembangkan aplikasi berbasis web untuk menghitung nilai fungsi integral yang bertujuan untuk membantu siswa dan pengajar
dalam memahami konsep matematika yang kompleks. Hal temuan dari artikel ini, pertama hasil temuannya yaitu pembuatan aplikasi berbasis web untuk menghitung fungsi integral terbukti efektif dalam membantu siswa memahami konsep integral dengan lebih baik. Dampak pada teknik, dampak mempercepat proses pembelajaran dan meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep matematik yang kompleks. Di sini ada pembuat tema dan judul penelitian, pengembangan dari keperluan yang didapat, yaitu aplikasi website berbasis HTML dan JavaScript untuk perancangan program perhitungan integral sebagai implementasi grafika komputer. Di sini saya akan melanjutkan review jurnal yang kedua, judul perancangan program perhitungan solusi numerik menggunakan metode Bolzano pada bahasa Python. Untuk penerbit jurnal Riset Inovasi Bidang Informatika dan Pendidikan Informatika ISSN 27744345, volume dan halaman, volume 3 halaman 57-64, tahun penerbit 1 Juli 2022, penulis jurnal Wahyu Widianto, Faiz Abiyu, Rizkullah Saputra, dan Andi Rahman. Langsung ke bagian abstrak. Tujuan artikel ini adalah membangun program perhitungan numerik metode Bayesian dalam bahasa pemrograman Python guna untuk mendapatkan hasil perhitungan dalam bentuk berupa tabel dan nilai hampiran akar permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program perhitungan numerik metode Bayesian yang dibangun menghasilkan keluaran yang mirip bahkan sama antara pretest CLI dan posttest GUI. Perubahan tampilan dari CLI ke GUI tidak berpengaruh besar terhadap keluaran program. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode pretest dan posttest untuk menguji keefektifan algoritma Bayesian pada program yang dibangun. Sebelum pengujian dilakukan perhitungan manual menggunakan Microsoft Excel sebagai tolak ukur hasil perhitungan pada program. Selanjutnya ke bagian jurnal atau artikel yang akan saya tunjukkan. Di sini langsung aja ke jurnalnya. Judul perancangan program perhitungan solusi numerik menggunakan metode Bolzano pada bahasa Python. Penulis jurnal Wahyu Widianto, Faiz Abiyu, Rizkullah Saputra, dan Andi Rahman, jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi Aditema Surabaya. Kita langsung ke bagian metode Bayesian. Metode Bayesian merupakan salah satu metode yang paling sederhana dan paling dapat diandalkan. Dari metode ini, iterasi untuk mencari solusi persamaan nonlinear yang bergabung pada fakta bahwa f(x) adalah real dan kontinu dalam interval a kurang dari x kurang dari b, dan fa dan fb saling berlawanan tanpa perlawanan tanda positif dan negatif. Fa, x,
B kurang dari 0, maka paling sedikit akan ada satu nilai akar antara A dan B. Oleh karena itu, dengan menguji tanda pada fungsi di titik tengah dapat disimpulkan bagian mana dari interval yang memiliki akar yang penting di sini adalah satu akar di dalam interval. Jika lebih dari satu akar dalam rentang ini, proses masih dapat dilanjutkan tetapi akan melalui proses yang sedikit rumit. Untuk itu, interval dapat dipersempit lagi hingga menghasilkan satu akar saja dalam interval tersebut. Di sini ada contohnya. Fx sama dengan 2x akar 3 kurangi 5x akar 2 tambah 4 sama dengan 0. Di sini ada gambar grafik akar persamaan dan ada gambar interval A yaitu min 2 kurang dari X kurang dari 0 dan B interval 0 kurang dari X kurang dari 1,5 dan C interval 1,5 kurang dari X kurang dari 3. Kesimpulan, semua orang dapat menerapkan perhitungan manual menggunakan tulis tangan, tetapi itu sangat membosankan karena perhitungan dilakukan secara berulang-ulang. Cara lain dapat menggunakan software Microsoft Excel, tetapi hanya orang-orang yang sudah paham dalam mengoperasikan software Excel ini. Keaslian perancangan program perhitungan solusi numerik menggunakan metode Bolzano pada bahasa Python memberikan nilai tambah dalam pendidikan. Untuk kelemahan di sini artikel kedua tidak ada kelemahan karena untuk artikel yang kedua tidak ada kelemahan karena relevan dan topik ini berfokus pada penerapan metode numerik Bastion dalam bahasa pemrograman Python, memberikan solusi praktis untuk masalah matematik yang sulit. Untuk hasil temuan artikel kedua membuat dengan bahasa pemrograman numerik Bastion yang diimplementasikan dalam pemrograman Python berhasil memberikan solusi praktis untuk permasalahan matematik yang berkompleks. Dampak pada teknik. Dampak menerapkan metode numerik Bastion dalam pemrograman Python tidak hanya meningkatkan efisien perhitungan saja, tapi meningkatkan siswa keterampilan praktis dalam pemrograman dan analisis data. Ketiga, pembuatan animasi integral sebagai implementasi grafik komputer dengan menggunakan morphing dan OpenGL. Penerbit Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Sistem Komputer TGD ISSN 26218979 volume dan halaman volume 05 halaman 269279. Tahun penerbit 2 Juli 2022. Penulis jurnal Harry Hensel, Chalil Alvarel, Ewaldo Rio Francisco Huta Barat, Sastra Harapan Gulo. Terus lanjut aja ke bagian abstrak. Tujuan artikel ini adalah untuk melihat bagaimana penerapan algoritma morphing metode interpolasi linear dalam pembuatan animasi integral. Penelitian ini berhasil mengimplementasikan algoritma morphing dengan metode interpolasi linear untuk membuat animasi integral menggunakan OpenGL dan bahasa pemrograman C++. Hasilnya menunjukkan bahwa teknik interpolasi linear efektif dalam mengubah bentuk kurva secara dinamis berdasarkan parameter waktu. Proses animasi dapat
dikontrol melalui input pengguna, dan hasil perhitungan manual sesuai dengan keluaran program. Penelitian ini membuktikan bahwa algoritma interpolasi linear dapat digunakan secara efektif dalam pembuatan animasi integral. Hasil penelitian ini berhasil membuat animasi integral menggunakan algoritma morphing dengan interpolasi linear di OpenGL dan C++. Hasilnya menunjukkan perubahan kurva yang dinamis dan sesuai dengan perhitungan manual. Kita lanjut ke bagian jurnal dari artikel ini. Di sini artikel jurnal judulnya pembuatan animasi integral sebagai implementasi grafika komputer dengan menggunakan morphing dan OpenGL. Penulis jurnal Heriange, Jalil Alvarel, Ewaldo, Rio Francisco Huta Barat, Sastra Harapan Gulo. Kita langsung ke bagian metode penelitian. Di sini metode penelitian, metodologi penelitian ada landasan teori. Yang pertama ada komputer grafik, kedua morphing, yang ketiga OpenGL dan algoritma interpolasi linear. Komputer grafika komputer adalah suatu bidang ilmu komputer yang berkaitan dengan pembuatan dan manipulasi gambar visual secara digital. Bentuk sederhana dari grafika komputer adalah grafika komputer 2D yang selanjutnya dikembangkan menjadi grafika komputer 3D. Pemrosesan sejahtera dan pengenalan pola. Yang kedua ada morphing. Morphing adalah suatu efek khusus di mana akan melakukan transisi dari suatu bentuk objek ke bentuk objek yang lain. Teknik morphing telah digunakan dalam pembuatan animasi film serta telah diimplementasikan di berbagai bidang seperti video filter. OpenGL Open Graphic Library adalah sebuah API yang digunakan untuk membuat atau penerapan grafis 2 dimensi maupun 3 dimensi. Sifatnya yang cross-platform membuat OpenGL dapat digunakan di berbagai sistem operasi yang ada. OpenGL sendiri telah menjadi perbincangan di tengah kalangan pengguna yang melakukan implementasi pemrograman grafika 2D dan 3D. Algoritma interpolasi linear. Algoritma interpolasi linear adalah algoritma morphing yang dimana terjadi proses interpolasi. Interpolasi itu sendiri adalah penyisipan, sehingga dalam algoritma ini tidak ditempatkan di antara dua endpoint, titik awal dan titik akhir. Ada dua rumus interpolasi linear yang umum dipakai. Yang satu adalah untuk posisi titik dalam satu garis lurus dan satu lagi adalah untuk proses morphing. Di sini ada tahap-tahap dalam interpolasi linear. Yang pertama, tentukan posisi titik awal dan di akhir. Dua, tentukan waktu. Yang ketiga, hitung posisi titik di antara dua endpoint. Langsung ke tahap penelitian. Di sini ada tahap penelitian. Penelitian dilakukan melalui 4 tahap, yaitu tahap perancangan, planning, pengkodean, coding, tahap pengujian, testing, dan tahap evaluasi, debugging. Yang pertama, planning. Planning ini pada tahap ini model program direncanakan terlebih dahulu melalui dari alur kerja program hingga desain visual program. Yang kedua ada coding. Pada tahap ini dilakukan proses pembuatan program, diawali dengan mengetikkan kode program. Tujuannya adalah untuk mengimplementasikan
model program yang telah direncanakan sebelumnya. Testing pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap program yang telah dibuat agar dapat dilihat apakah program telah berjalan dengan semestinya. Pada tahap ini juga dapat dilakukan pelacakan kesalahan kode yang akan diperbaiki. Debugging pada tahap ini apabila terdapat kesalahan-kesalahan pada program, maka dilakukan analisis terhadap error yang ada. Perbaikan ditunjukkan agar program dapat beroperasi sesuai dengan harapan. Di sini ada hasil pembahasan kode program. Di sini ada gambar potongan-potongan kode program yang penting. Yang pertama, gambar yang pertama inisialisasi library dan variabel. Yang kedua ada gambar fungsi morphing. Yang ketiga ada fungsi memasukkan nilai ke vektor. Dan ada gambar yang keempat pembentukan kurva. Dan gambar kelima potongan kode persegi panjang. Dan yang keenam ada gambar potongan kode pertama pengatur fase morphing. Dan gambar 7 fungsi display. Dan ini hasil dari pemrograman. Bentuk grafik mula-mula, bentuk grafik cengkung ke atas, dan bentuk grafik cengkung ke bawah, dan bentuk grafik pada fase minimum, dan bentuk grafik pada fase maksimum. Perhitungan manual. Perhitungan isolasi linear secara manual untuk kedua titik itu dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, tentukan posisi titik di awal dan di akhir. Posisi titik awal adalah B470,300 dan C530,300. Posisi titik di akhir adalah B470,700 dan C530,700. Tentukan waktu-waktu dimulai dari 0 hingga 1 dengan penambahan waktu adalah 0,1. Setelah selesai perhitungan, hitung posisi titik di antara dua titik poin. Perhitungan untuk kedua titik dijabarkan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. Ini perhitungan manual interpolasi linear titik C menuju C. Keterangan tabel perhitungan terjadi setiap 0,1 titik, maka banyak perhitungan dalam proses morphing ini adalah 1 atau 0,1 kali sama dengan 10 kali. Xt dan Yt adalah koordinat titik terhadap variabel T selama proses morphing terjadi. 3 koordinat selanjutnya ditemukan oleh persamaan 2 perhitungan pada poin sebelumnya dilakukan terus-menerus hingga X sama dengan X2 dan Y sama dengan Y2 serta T sama dengan 1,0. Untuk artikel yang ketiga ini tidak ada kelemahan. Maka artikel ini tidak ada kelemahan karena untuk artikel yang ketiga tidak ada kelemahan. Topik udah relevan dengan topik yang dibahas. Mengeksplorasi penggunaan grafika komputer dan algoritma morphing untuk menciptakan animasi integral yang dapat meningkatkan daya tarik dan efektivitas pembelajaran. Dampak pada teknik animasi yang ditampilkan oleh grafika komputer dan teknik morphing dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik dan sehingga meningkatkan motivasi siswa. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.